Serial tokusatsu biasanya selalu identik dengan superhero legenda, tangkas, dan berkarisma. Jagoan yang ketika berubah membuat para penontonnya terpana. Tapi tidak selamanya tokusatsu identik dengan hal-hal yang serius. Banyak juga serial tokusatsu yang dikeluarkan dengan konsep lebih lucu, menarik, dan tentunya super kocak. Mulai dari tindakan, gaya berbicara, bertarung, hingga kostum yang dikenakan. Semuanya ada juga yang menggemaskan. Seperti halnya 5 serial tokusatsu dengan desain kostum terimut yang akan kita bahas berikut ini. Birobo Kabutek. Birobo Kabutek merupakan serial tokusatsu yang dirilis pada tahun 1997 hingga kuartal pertama 1998. Serialnya disiarkan di TV Asahi dan juga Toei Jepang. Dengan jumlah 52 episode, Birobo Kabutek berhasil memukau penonton mereka dengan tayangan dan adegan yang menggemaskan. Sebuah robot lucu yang mampu menyelamatkan masyarakat dan membela kebenaran. Cerita dimulai ketika Dr. Torahiko menemukan harta karun dan wasiat zaman dulu kala. Wasiat tersebut mengatakan bahwa konon ada 13 buah bintang yang tersebar di pelosok bumi. Siapapun yang berhasil menemukan ke-13 bintang tersebut dapat memohon satu permintaan. Berangkat dari hal tersebut, Dr. Torahiko kemudian membuat 13 robot yang ia gunakan untuk menangkan semua bintang itu. Sayangnya, ada beberapa robot yang justru mengalami malfungsi dan malah mengganggu ketenangan masyarakat dan kota. Disitulah Kabutek beraksi. Serial ini cukup populer, bahkan pernah dalam beberapa waktu silam diputar di stasiun TV swasta Indonesia. Robot dibentuk dengan desain yang lucu dan imut, bentuk pada umumnya bulat, dan punya tingkah yang manis. Kira-kira kamu sudah pernah nonton belum ya? Ganbare Robocon. Robot yang satu ini tidak kalah lucu dengan Kabutek. Ia masuk dalam jajaran utama serial tokusatsu Ganbare Robocon. Bentuknya sangat imut, bulat seperti botol, plus dia juga memiliki antena dan lengan serta kaki menyerupai pipa saluran. Robocon memberikan kamu kesan robot-robot yang biasanya hanya ada di imajinasimu. Tak lupa robot ini memiliki mata yang besar, kemudian logo hati di bagian badannya. Uniknya, lengan dan kaki Robocon bisa berubah bentuk sesuai dengan yang ia inginkan. Biasanya, digunakan untuk mempermudah pergerakan atau misi yang ia kerjakan. Ganbare Robocon rupanya merupakan film yang sudah jadul sekali, tetapi tidak terlalu terlihat karena penataan latar dan cerita masih bisa kita samakan dengan masa sekarang. Dirilis pada tahun 1974 dengan genre komedi, Robocon berhasil mengambil hati penontonnya. Buktinya, serial ini mampu bertahan bahkan hingga 3 tahun lamanya dengan total 118 episode. Tetsuwan Tantei Robotech. Ternyata setelah Birobo Kabutek berakhir, banyak yang tidak rela, sehingga akhirnya Toei mengeluarkan sequelnya berjudul Tetsuwan Tantei Robotech. Masih dengan vibe dan seni humor yang sama, Robotech 1 ini berhasil memukau dan menghibur penonton hingga kurang lebih 1 tahun lamanya, mulai dari Maret 1998 hingga Januari 1999. Cerita yang diusung berbeda dari Birobo Kabutek, namun masih dalam satu tema yang sama. Tetsuwan Tantei Robotech lebih memfokuskan cerita tentang pencarian harta karun dan ekspedisi. Serial ini akan banyak menyuguhkan hal-hal berbau investigasi dan misteri. Super Robot Red Baron. Berbeda tema dan genre dengan 3 serial tokusatsu lainnya, Super Robot Red Baron justru mengambil poin laga. Meskipun kostum yang dipergunakan lucu, tetapi tidak jarang ada beberapa adegan-adegan serius yang muncul. Film ini tergolong jadul karena dirilis jauh pada tahun 1973 silam. Super Robot Red Baron berhasil menyelesaikan 39 episode selama kurang lebih 1 tahun. Cerita dimulai ketika ada tokoh yang berusaha membuat pasukan robot dengan mencuri para robot-robot raksasa lengkap beserta pembuatnya.
Pasukan tersebut nantinya akan digunakan untuk menguasai dunia. Iron Mask Party, nama organisasi yang dipimpin oleh tokoh tersebut, menjadi alasan untuk penelitian Kenichiro Kurenai dan adiknya serta Red Baron menyatukan kekuatan mereka dan menyelamatkan dunia. Kostum Red Baron dinilai lucu karena sangat simpel dengan hanya menggunakan dominasi warna merah dan abu. Tidak banyak detail yang ditanamkan pada kostum ini, tetapi hal tersebut sukses membuat Red Baron menjadi robot dengan bentuk kepala yang unik. Giant Robo. Giant Robo bisa jadi merupakan inspirasi gambar robot pertama anak-anak. Desain kostum yang dimiliki entah mengapa bisa mirip dengan gambar robot karya anak-anak yang dinilai cukup menggambarkan imajinasi mereka. Mulai dari detail rambut yang tidak semua robot punya, yang kemudian merupakan penggambaran seorang Pharao atau tokoh Mesir kuno dengan bentuk lengan siku-siku dan mata menyerupai manusia. Giant Robo berhasil memvisualisasikan gambaran robot yang selama ini mungkin kita punya. Serial Tokusatsu 1 ini dirilis sudah lama sekali, yaitu pada tahun 1967 dan berakhir di tahun 1968 dengan jumlah 26 episode. Serial ini memiliki plot cerita yang cukup kompleks dan menarik mengingat dirilis pada masa lampau di mana teknologi belum secanggih sekarang, apalagi terkait dengan robot. Diceritakan bahwa bumi sedang menghadapi masalah besar karena diduduki oleh sekumpulan teroris dari luar angkasa. Selain menduduki bumi, ternyata pasukan ini juga punya misi untuk menculik sebanyak-banyaknya peneliti agar mereka bisa membuat pasukan robot untuk melancarkan misi buruk mereka. Itu dia 5 serial Tokusatsu dengan desain kostum terimut. Apa kalian sudah pernah menonton? Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.